Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai rancangan pembelajaran IPS di kelas rendah. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian rancangan kegiatan pembelajaran. Menurut Kosim pada tahun 2016 halaman 485, perencanaan pengajaran merupakan satu tahapan dalam proses pembelajaran, berusaha sedapat mungkin agar pengajaran berhasil. Salah satu faktor yang bisa membawa keberhasilan itu ialah bahwa sebelum masuk ke dalam kelas, tenaga pendidik senantiasa membuat perencanaan pengajaran sebelumnya. Perencanaan pengajaran merupakan suatu program bagaimana mengajarkan apa-apa yang sudah dirumuskan dalam kurikulum. Dapat disimpulkan bahwa rancangan kegiatan pembelajaran merupakan satu tahap dalam proses pembelajaran yang berisi rencana pembelajaran. Rancangan kegiatan pembelajaran ini sangat penting dalam menentukan tujuan yang jelas agar proses pengajarannya berhasil. Namun, bagi guru sekolah dasar, sebaiknya ditulis sendiri disesuaikan dengan kondisi belajar siswa serta media yang tersedia di sekolahnya masing-masing. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai pengertian rancangan kegiatan pembelajaran IPS. Menurut Sapria dalam Hilmi pada tahun 2017 halaman 1, IPS sebagai mata pelajaran tingkat sekolah dasar pada hakikatnya merupakan suatu integrasi utuh dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan disiplin ilmu lain yang relevan untuk merealisasikan tujuan pendidikan di tingkat persekolahan. Implikasinya berbagai tradisi dalam ilmu sekolah termasuk konsep, struktur, cara kerja ilmuwan sosial, aspek metode, maupun aspek nilai yang dikembangkan dalam ilmu sosial dikemas secara psikologis, pedagogis, dan sosial budaya untuk kepentingan pendidikan. Tentu dengan tidak dilupakan bahwa tujuan utama pendidikan di SD adalah sesuai dengan jenjang bentuk dan jenisnya secara umum, yaitu memberikan bekal kepada siswa dalam mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi anggota masyarakat, warga negara, makhluk Tuhan, serta mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya yang lebih tinggi, baik pada jenjang pendidikan menengah maupun perguruan tinggi. Dengan demikian, tugas utama pendidikan adalah meningkatkan kecerdasan agar peserta didik mampu memecahkan berbagai masalah. Selain itu, tujuan pendidikan SD ini juga memberikan bekal kemampuan untuk dapat bekerja. Dapat disimpulkan dari pengertian rancangan pembelajaran IPS di kelas rendah bahwa sebagai mata pelajaran tingkat sekolah dasar pada hakikatnya merupakan satu integrasi utuh dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan disiplin ilmu lain yang relevan untuk merealisasikan tujuan pendidikan di tingkat persekolahan. Tujuan utama pendidikan di SD adalah memberikan bekal kepada siswa dalam mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi anggota masyarakat, warga negara, makhluk Tuhan, serta mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya yang lebih tinggi, baik pada jenjang pendidikan menengah maupun perguruan tinggi sebagai tugas utama untuk meningkatkan kecerdasan peserta didik. Materi selanjutnya yaitu pendekatan dalam pembelajaran IPS di kelas rendah. Menurut Siska tahun 2018 halaman 283, pendekatan mengandung arti cara pandang terhadap sesuatu dengan bertolak belakang dari asumsi tertentu. Pengajaran IPS digunakan sebagai istilah teknis pedagogis untuk proses belajar mengajar atau proses pembelajaran dalam mata pelajaran IPS. Pendekatan dalam pembelajaran IPS, khususnya pada jenjang SDMI, dimaksudkan sebagai cara pandang terhadap proses belajar siswa dalam mata pelajaran IPS dan upaya menciptakan kondisi kelas yang kondusif untuk terjadinya proses belajar. Terciptanya proses pembelajaran IPS di kelas rendah agar berjalan dengan baik, maka perlu menggunakan pendekatan yang cocok untuk diterapkan di kelas rendah. Pada dasarnya, anak kelas rendah tidak mampu untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, sehingga peran guru lebih aktif dalam proses pembelajaran. Maka, pendekatan inquiry terkontrol cocok diterapkan di kelas rendah. Strategi dalam pembelajaran IPS kelas rendah. Menurut Hamzah, tahun 2012, halaman 45, strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan guru dalam proses pembelajaran.
Paling tidak, ada 3 jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran, yaitu strategi pengorganisasian pembelajaran, strategi penyampaian pembelajaran, dan strategi pengelolaan pembelajaran. Materi selanjutnya, rancangan media pembelajaran IPS yang interaktif. Menurut Siska, pada tahun 2018, halaman 317 sampai 318, media pembelajaran sebagai sumber belajar yang bersifat kebendaan merupakan salah satu alat komunikasi yang dipandang dapat lebih mengefektifkan kegiatan pembelajaran. Dengan menggunakan bahasa, seseorang dapat memahami suatu objek, tetapi dengan media dapat memudahkan dan mempercepat pemahaman. Jika dalam kegiatan pembelajaran menggunakan bahasa dan media, maka materi pembelajaran akan mudah dipahami oleh siswa. Menurut Nur Firdaus, pada tahun 2019 halaman 74, proses pembelajaran media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber guru menuju penerima, yaitu siswa. Adapun metode adalah prosedur untuk membantu siswa dalam menerima dan mengolah informasi guna mencapai tujuan pembelajaran.